Nama pengacara kondang Rasman Arif Nasution belakangan ini tengah ramai diperbincangkan oleh halayak luas. Baru-baru ini, pengacara berdarah Batak itu kedapatan terlibat konflik dengan kuasa hukum Saka Tatal, yakni Farhad Abbas, via telepon. Patut diketahui pula jika dua pengacara tersohor itu memang memiliki posisi yang bertentangan satu dengan yang lain dalam kasus Vina Cirebon. Situasi panas antara keduanya pun semakin menggila setelah Peggy Setiawan terbebas dari sangkaan tersangka atas tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kini konflik keduanya pun berlanjut pada laporan kepolisian yang diajukan oleh Rasman terhadap Farhad Abbas. Bukan tanpa dasar, Rasman sendiri melaporkan Farhad lantaran adanya tindakan yang dianggap telah merugikannya atas apa yang dilakukan oleh mantan suami dari Nia Daniati tersebut. Dan inilah 5 fakta kuat gugatan Rasman yang dianggap bisa memenjarakan Farhad Abbas versi Cumi Top 5. Setelah beredar luas rekaman percakapan antara ia dengan Farhad Abbas, Rasman Arif Nasution agaknya semakin geram dengan sikap yang ditunjukkan oleh Farhad. Apalagi luapan emosi Rasman sampai meledak-ledak setelah Farhad sebelumnya menyebut jika ia berstatus sebagai mantan pengacara, yang artinya tidak berprofesi lagi di bidang tersebut. Oleh karenanya, Rasman Arif Nasution pun turut melaporkan Farhad atas tindakannya yang dianggap telah menyebarluaskan informasi bohong dan menyerang kehormatan secara personal. Saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program Interupsi, di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Pernyataan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya, saudara Rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah, kemana kami akan mengadukan organisasinya? Karena di mata saya, saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Kalau pernyataan saya mengatakan dia adalah mantan pengacara, karena memang bukti rekam jejak bahwa Rasman Arif Nasution pernah dipecat Kongres Advokat Indonesia. Karena jantannya tidak menghadapi pemecatan, dia kabur ke organisasi, anehnya mau diterima. Dan tolong tunjukkan organisasi mana yang mengatakan dia adalah bosnya atau terikat dalam organisasi itu. Muncul di sini. Buktikan pada seluruh hakim Indonesia. Tandai orang ini. Lihat berita acara sumpahnya. Lihat organisasi apa kemana, karena pernah dipecat, pernah dicopot. Kalau bisa, copot aja, karena pernah Kongres Advokat Indonesia mencabut laporan itu. Bukan mencabut laporan itu, memvonis dia. Semua wartawan hadir. Saya pun hadir pada saat pemecatan tersebut. Buntut dari beredarnya rekaman percakapan antara dirinya dengan Farhad, pada kesempatan yang sama, Rasman Arif Nasution menyampaikan jika dirinya kini tengah mempelajari dasar-dasar untuk kembali melaporkan tindakan Farhad yang telah menyebarluaskan rekaman percakapan dengannya. Oleh karena itu, Rasman sendiri menyatakan jika akan ada lagi laporan yang nantinya segera ia ajukan terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji secara
baik, mendalam dengan para tim. Hari ini saya laporkan dia 310, 311. Insya Allah menyusul undang-undang IT. Coba netizen bayangkan, bandingkan. Siapa yang paling kasar, paling galak, paling brutal di media? Baik menggiring saksi, korban Vina ataupun Peggy. Siapa yang mempermalukan? Dia mewakili siapa? Dia menyatakan dia punya informasi. Dia menyatakan dia akan menang. Peggy, ternyata Peggy menang. Peggy bebas. Bagi saya dia adalah pengacara yang kalah. Sekali kalah, kalah selamanya. Konflik yang terjadi antara Rasman Arif Nasution dengan Farhad Abbas berhasil menyita perhatian halayak luas. Bagaimana tidak, tensi panas yang terjadi di antara keduanya semakin menjadi setelah Farhad diduga menyenggol Rasman atas kasus kematian Vina dan Eki Cirebon. Namun baru-baru ini Rasman sendiri menyatakan jika ia telah diusik oleh Farhad sejak tahun 2022 lalu. Sempat diam dan tak menggubris, kini Rasman Arif Nasution menyatakan jika ia akan terus mengejar Farhad dan segera meneruskan permasalahan ini ke ranah hukum. Kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adikmu. Nothing, kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Makin banyak ngomong kau Farhad, makin saya kejar kau. Nggak usah kau berpikir mendatangi teman saya, sahabat saya, orang yang saya hormati, kemudian saya dengan begitu akan berhenti. Enggak lah. Saya berdiri untuk nama saya, aku dan diriku. Saya berkawan, ya. Saya berteman, ya. Saya bersahabat, ya. Saya hormat semua orang, ya. Tapi orang itu nggak bisa mengintervensi saya. Karena saya datang ke Jakarta ini bukan karena si A dan si B. Tapi karena saya berjuang untuk saya dan mohon perlindungan dari Allah SWT. Keseriusan Rasman Arif Nasution untuk melaporkan Farhad Abbas nampaknya tak main-main. Terdapat beberapa delik aduan susulan yang nantinya akan diajukan oleh Rasman, termasuk poin di mana Farhad diduga telah melaporkan Rasman yang diwakilkan oleh orang lain. Maka dari itu, Rasman pun meminta agar pihak kepolisian segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus ini sebagaimana mestinya. Saya dapat laporan Farhad menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia. Itu di Polres Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat, Mat. Tolong kirim surat ke Kabid Propam Polda Metro Jaya, bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda, Pak Irwasum, Pak Irwasda, maaf, begitu juga dengan Propam akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapolri, yang berlaku di seluruh Polda di Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhad Abbas? Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusinya. Satu lagi, Rasman Arif Nasution juga mempermasalahkan mengenai hinaan yang diduga dilakukan oleh Farhad Abbas. Sebagaimana hal itu diungkap oleh rekan Rasman, Eli Daneti, yang mengaku sangat mengenal Farhad Abbas beserta keluarganya. Oleh karena itu, Eli Daneti pun turut memberikan peringatan terhadap Farhad agar tidak lagi melakukan penghinaan serta memancing soal permasalahan hukum. Nanti saya sampaikan ke Ulas. Kenal dengan keluarganya, orang tuanya, kakaknya saya sangat kenal. Bahkan keluarganya saat ini
sudah membuka hotel yang dibukanya sudah menjadi tahfiz Al-Quran. Ternyata Farhan Abbas orang tidak menjalankan amanah dari orang tuanya bahwa menghina orang itu tidak baik. Siapapun kita, mau penegakan hukum apapun bentuknya, upayakanlah dengan semaksimal mungkin. Jangan mencari kelemahan dan merendahkan orang lain. Dan mancing-mancing persoalan merendahkan. Kenapa? Karena kita ini tidak sempurna. Pendapat hukum yang kamu dapat dan pendapat hukum orang tidak bisa sama. Jangan kamu pikir pendapat hukum kalian itu merasa benar. Karena belum bisa diuji dengan baik. Silahkan pro kontra itu terjadi agar dapat terang benderang. Kalau nurut aja semuanya, berarti hukum tidak berjalan dengan baik. Nah, karena itulah ada yang pro, ada yang kontra. Hari ini jangan kamu bilang saksi tidak boleh dapat perlindungan hukum. Salah besar. Pembunuh, bandit, siapapun korupsi boleh mendapat perlindungan hukum. Setidak-tidaknya meringankan hukum yang didapatnya atau memberi pengertian hukum itu kepada mereka.